perkataan ulama, uh, sesuatu yang masuk tuh makanya dikeluarkan itu juga gitu. Nah, ketika nutrisi yang masuk itu baik, maka sifat akhlaknya, kemudian adabnya itu pun akan berpengaruh dengan makanan yang dia masukkan. Perilakunya Perilakunya itu akan Saya berpengaruh. pikiran tadi tuh yang dia makan itu yang dikeluarkan. Yang kedua saya pikir tuh ke situ tuh. Iya, maaf sama uang itu. Ternyata bukan itu. Bukan. Klien yang baru datang, ini atau baru join, kondisi fisiknya itu belum optimal. Belum Belum optimal. optimal dan bervariasi. Ini tergantung zat yang digunakan, apa yang digunakan kan. Ketika dirinya sudah terbiasa menahan pokok seperti makan dan minum, maka menahan sesuatu yang lain, keinginan-keinginan syahwat pun akan mudah bagi dia. Oke, itu jadi Menahan belajar gitu ya. amarahnya dia, kemudian menahan nafsu yang tidak benar. Karena menahan lapar aja di awal dia udah tahu nih strateginya seperti apa. Nah, saya juga pemahamannya selama ini saya pribadi saya kira tadarus tuh ya membaca Baca. Al-Qur'an begitu. Ternyata tadarus adalah mempelajari. Baca, kemudian mempelajari faidah yang ada di Quran itu. Oke. Kurang lebih begitu. Karena yang dimakan adalah makanan yang terlalu cepat menaikkan gula darah dan cepat menurunkan gula darah. Makanya kalau kita sahur, alangkah baiknya nih. Saya nggak marah-marah ya. Maaf ya, maaf. Agak Ini kicep gitu ya jadi saya. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Pada musik hari ini, edisi kali ini kita bersama-sama mengenal tentang dengan tema tadi menjaga kebugaran fisik dan kekuatan mental selama bulan puasa untuk mendukung proses pemulihan di Balai Rehabilitasi Bina Tanah Merah khususnya untuk klien kita ya. Untuk mengawali program musik hari ini kita mau sapa dulu sahabat Bareta dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat, terus menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih berapa hari nih Sis Depi ya? 23 kalau nggak Hampir salah ya, Bro ya. 23 hari. Sebentar lagi kita bakal ada sholat Idul Fitri ya. Betul. Tentunya ya. Terus hari ini juga kita udah dengan tim teknis kita yang ada di belakang panggung ini sangat sibuk sekali. Gimana kondisinya? Sangat sibuk dengan alatnya masing-masing ternyata. Terima kasih ya. Oke, pada hari ini sudah hadir salah satu sosok yang ada di sini yang membimbing dan mendampingi klien sehari-hari di Bareta. Assalamualaikum Bro dan Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Bro Dedi. Cukup tegang sepertinya. Dingin. Oke, dingin, Bro. asli dingin. Jadi AC cuma satu loh. Iya, mungkin karena cuacanya lagi Langsung hujan kesini. kali ya. Ya, lagi hujan aja. Terus Ustadz gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat baik ya. Fisik kuat, mental hari ini? Alhamdulillah fisik masih kuat. Masih kuat ya. Oke deh, semoga aja dalam keadaan sehat semuanya ya ke teman-teman semuanya. Amin. Amin, bener ya. Amin, semoga sehat selalu ya. Saya tahu nggak sih, Bro, itu kan kita nih udah puasa ke-23 ya. Iya, betul, Biasa 23. di medsos tuh rame banget tuh tren war takjil namanya. Iya Baru kan? tadi dibahas itu deh. Iya benar. Kebetulan tadi kita bahas war takjil juga takjil ya. ya di Makanya masjid ya. banyak yang kadang-kadang tuh kayak takjil tuh dijadiin rebutan malah ya. Iya, Padahal betul. sebenarnya bulan Ramadan ini kan harusnya kita jadi penahan nafsu lah sebenarnya. Rebutan takjil tuh salah satu dari nafsu juga kan. Apalagi Betul. perut lapar, haus. Jadi maksudnya tuh pernah kepikiran gak sih Bro, kita tuh harusnya mengendalikan diri gitu kan pada saat beli takjil itu tadi supaya nggak jadi rebutan tuh harusnya nggak rebutan nggak sih? Iya, harusnya sih nggak terlalu banyak. Sebenarnya ada satu orang harusnya kita undang, cuman lagi sibuk dehnya. Itu Iya. senang banget dengan namanya war takjil War ya. takjil Dia kalau dia gitu ya. puasa dia senang war takjil tuh. Jadi dulu-duluanan tuh. Bener. Nah hari ini kita tuh bakal ngebahas gimana sih caranya puasa itu dengan fisik yang tetap sehat dan hati yang tenang gitu. Hari ini kita bakal kupas tuntas di sini karena kita punya narasumber yang ahli di bidangnya nih. Kebetulan ada Betul. Pak Ustadz dan ahli gizi di Ahli sini gizi ya. kita. Dengan tema kita hari ini menjaga kebugaran fisik dan kekuatan mental selama puasa untuk mendukung proses pemulihan. Oke, kita Oke.
Gimana nih, udah siap? Udah siap nggak nih? Apanya gimana nih? Oke, Bro Imran, ada sedikit pertanyaan sih Bro yang sedikit terbesit di telinga itu. Bro Sedikit Imran, ya? sedikit lah ya, tapi sebenarnya banyak sih ya. Tapi kita nggak apa-apa. bahas dari awal. Bro Imran, bagaimana sih kondisi umum fisiknya klien dari gizinya klien tuh saat waktu join di rehabilitasi itu? Oh, kondisi umum klien Kondisi umumnya. dan kesehatan fisiknya ya. Betul. Baik, kalau secara umum ya kondisi fisik klien, terutama khususnya nih di status gizi klien itu Iya. klien yang baru datang ini atau baru join, kondisi fisiknya itu belum optimal. Belum Belum optimal. optimal dan bervariasi. Ini tergantung zat yang digunakan, apa yang digunakan kan, sabu kah? Pada umumnya apa yang bisa ditemuin tuh? Kalau saya klien yang datang ke saya pada saat asesmen itu kelihatan dia kurang gizi, underweight. Nah, Underweight. ini kenapa bisa underweight? Saya jelaskan boleh? Boleh. Silakan. Jangan Waktu emosi, dulu ya. bisa. Silakan. Dingin kayak. Saya lanjut ya. Karena kondisi klien yang underweight ini ternyata setelah banyaknya klien yang kondisinya sama, yang saya dapat sama kasusnya. Klien ini fokus Dengan penggunaan zatnya. fokus dengan penggunaannya. Iya, jadi dia tidak fokus lagi apa yang mau dia makan. Dia nggak fokus apa yang akan dia konsumsi hari itu, tapi dia fokus berapa uang yang saya dapat belikan zat. Jadi menu utama malah ya Utama, zatnya Pak. itu. Iya, makanya zat gizinya bukan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Oke. Tapi dia memenuhi keinginannya, nafsunya aja. Jadi yang seharusnya dia kecukupan proteinnya, kecukupan karbohidratnya, kecukupan seratnya itu kurang karena fokus terhadap penggunaan uang digunakan untuk beli zat. Kalau kita kan ada uang ya makan enak ya. Ya beli beras Beli gitu ya beras, kan. ya kan? Beli ayam mungkin, Bener, telur. bener. Ya. Apalagi untuk orang yang sudah berkeluarga ya. Iya, Senang kan bener. masakin istri di rumah ya. Iya, aduh, Tapi baru nikah ini ya, belum Bro. Langsung bahas masakan istri nih. Iya lah. Kesana arahnya. Tapi gini. Sebenarnya di bulan puasa tuh kita sering merasa lapar. Bukan merasa memang lapar terus emosian. Emang ada pengaruh ini gak sih dari sisi gizi itu? Karena kita nggak ikut sahur terus nutrisinya bagaimana tuh? Oh, saya jawab lagi boleh nggak ini? Iya, harus Boleh dijawab ya? ini. Iya, jadi ada pengaruhnya ya. Kalau konsumsi makanan kita saat sahur dengan kondisi kita saat setelah sahur ya. Misalnya kan kita kerja tuh dari pagi Betul. sampai sore. Kadang kita lemas, emosian. Iya, ada pengaruhnya terhadap apa yang kita konsumsi saat sahur. Misalnya nih, kan sahur kadang kita ada di rumah tuh mie tuh dikasih sama nasi. Iya. Wih, combo banget ini. Apanya? Karbohidrat Karbonya. Karbohidratnya sederhana nih. Ya, kenapa dibilang karbohidrat sederhana? Karena dia hasil olahan tuh. Hasil Jadi ada mie, ada gorengan, dimakan, itu kita punya gula darah cepat naik, tapi cepat juga turun. Jadi Ya, cepat ketika dia lemas. naik, kita punya tenaga nih. Baru jam 6, 7, 8 masih semangat kan. Nyapa Oke. teman, halo, sebagainya, main bola masih bisa pagi. Atau nggak ngapa-ngapain, tapi masih semangat. Nah, di jam 10 lemas sudah. Karena gula darahnya udah turun. Karena yang dimakan adalah makanan yang terlalu cepat menaikkan gula darah dan cepat menurunkan gula darah. Makanya kalau kita sahur, alangkah baiknya nih. Saya nggak marah-marah ya. Iya, iya. Maaf ya, maaf. Agak Ini kicep gitu ya ceritanya. maaf ya, saya nggak marah. Oke. Ya, betul. Maaf Ustaz. Iya. Mampet biasa aja. Iya, siap, Alangkah siap, baiknya. siap, siap, Mas. Soalnya kan ini juga warning untuk saya biar saya juga Betul, tetap betul. menjaganya ya. Oke, Jadi oke. kalau sahur usahakan kita makan karbohidrat kompleks. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Tapi klien dikasih ini termasuk menu klien loh. Iya, jadi Karbohidrat ini kompleks berlaku termasuk buat menu kliennya ada di rumah klien dia. juga. Oke. Iya. Oh, memang sudah diatur Iya, sedemikian sudah diatur. rupa ya. Betul. Tadi nggak tanya Oke. tentang klien ya. Enggak, Oh kan iya, memang maaf. harus ditanya. Iya, siap. Jadi ini di klien, di kita pun di balai rehab. Iya. Ya, ini saya nggak marah lagi ya. Iya, nggak marah, Bro. Kami memberikan menu yang seimbang. Jadi ketika Oke. kita sahur, khususnya buat klien ya, diberikan makanan yang seimbang. Gunanya apa? Biar klien kuat. Oke. Dari sahur sampai buka puasa. Apa tadi kan? Lanjut ya. Enggak, Jadi saya tanya dulu nih teman-teman yang di sini. Boleh nggak saya tanya sebagai ya boleh. khususnya teman-teman host nih. Sahurnya apa tadi pagi? Tadi subuh. Sahurnya tadi subuh. Tadi subuh kebetulan ikan, nasi, sayur. Sayur. Kalau kita dengar tadi ada karbonya. Ada kompleks ada. Protein dari ikan ada. Serat dari sayur Ada. Berarti Udah jos. Iya. Seimbang. ya. Tadi lulus ya saya, Bro. Lulus ya saya ya sahurnya ya. Saya tanya dulu, minum nggak? Minum. Berapa gelas?
minumnya kurang lebih 1 gelas, 1 sampai 2 gelas. Bagus, tepuk tangan lagi dong. Iya. Berasa saya yang ujian ya. Maaf ya, yang Ustadz aja. Ustadz Torna nih. ada orang ternyata ya. Gak lihat. Astagfirullahaladzim. Ustadz Torna. Hidangan yang baik-baik ya Ustaz. Tanya Maaf. tanyain dong, Orang tanyain. tua kita di sini. Tua banget nih. Bapak Ustadz sahur nggak tadi? Alhamdulillah Alhamdulillah, Masya sahur. Allah. Boleh tahu nggak sahurnya apa tadi Ustadz? Kalau sahur saya hari ini tadi dengan 3 butir kurma. Masya Allah. Kurma itu harus siap berbuka. Masya Allah. Berbuka dan sahur tuh mesti ada kurma karena itu bagian anjuran juga, apalagi berbuka memang dianjurkan kita berbuka dengan Oke, kurma. betul. Dan sahur pun juga diperintah tuh karena itu memang sunnah. Jadi mesti harus ada sahur. Kemudian juga ada nasi. Kalau lauknya saya tadi pakai telur 2. Masya Allah. Masya Allah. Proteinnya. Cuman seratnya nggak ada. Oh. Saya nggak pakai sayur. Astagfirullah. Ini kurma tuh ada seratnya nggak sih? Dari lemah gitu aja. Sayurnya nggak ada hari ini. Boleh tepuk tangan dulu tuh Ustadz. Masya Allah. Bagus guys kayak jadi host guys. Sebenarnya bagus ya makanannya Ustadz tadi ya. Walaupun ada satu yang ketinggalan ya. Apa itu? Tapi yang seratnya tadi. Oh, seratnya kan tadi ya. Makanan seimbang itu dibutuhkan tadi ada karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks ya, jangan sederhana. Iya, oke. Karbohidrat, protein, serat. Tapi Ustadz kurang makan serat nggak apa-apa. Tapi sudah makan kurma. Kurma berapa butir Oh, di tadi? kurma ada seratnya gitu ya? Ada tapi nggak Oh, terlalu berarti aman, banyak Ustadz. Ustadz. Iya, paling banyak itu di buah alpukat. Mangga. Suka makan? Kalau ada saya makan. Kirimin dong bro. Nanti ya saya kirimkan dari Sulawesi. Oke, seru ya. Oke. Jadi Kalau Bro Imran nih tahun ini nih puasa udah ada yang masakin berarti dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah paling kencang ini. Alhamdulillah. tahun pertama ya, tahun pertama. Tahun Pertama udah dimasakin. Iya, Kalau alhamdulillah. berarti apa menunya Bro Imran ada Wah, lagi? tadi pagi ya. Ini jujur ya saya makan nasi. Oke, makan nasi. Saya makan ikan, 2 lagi ikannya, ada ikan Masya bakar, Allah. ada ikan teri. Oke. Oh, Masya Allah. Jujur ya. Detil ya. Enak. Enak Terus jadi. makan sayur juga, sayur Oke. kangkung. Masya Allah enak. Karena dimasakin sama orang yang tercinta. Wes. Itu enaknya naik 5 kali lipat jadinya. Iya, berkali-kali Berkali-kali lipat. Jadi rasanya Iya, pokoknya mantep jadi. Kurang manis pun udah manis ya. Masya Allah. Jadi bro sebenarnya kan kayak kebanyakan tuh kan ada mindset orang di luar sana tuh ya kayak sahur tuh kita makan yang banyak-banyak deh supaya nggak lapar nih. Tapi sebenarnya itu nggak benar juga berarti ya. Nah, ini nih. Ini Apa itu? banyak yang ngelakuin kayak gitu. Iya kan? Karena orang kalau sahur ya tadi pertanyaannya bukan? Iya. Iya sahur. Dia mengejar kenyangnya. Yang tadi saya bilang ya, kalau kita sahur kan yang harus kita kejar adalah ketahanan kita dari pagi sampai kita buka puasa. Makanya kita dianjurkan untuk makan karbohidrat yang kompleks, protein dan serat. Oke. Ya, kalau kita makannya yang kita kejar kenyang, kita cepat kenyang, tapi cepat lapar. karena yang kita kejar adalah rasa kenyang, bukan ketahanan kita, bukan makanan yang seimbang. Sehingga saat kita baru jam 10 udah capek, udah lemas, udah haus, ya karena yang dikejar kenyang. Padahal di waktu sahur itu kita dibutuhkan ketenangan juga untuk berbuka untuk sahur ya. Iya. Karena kita dianjurkan pun di dalam agama ya Ustaz, kita untuk mengunyah sebanyak berapa Ustaz? 60 Ustaz ya? 30 ya kalau nggak salah 33 sampai 40. 32. Iya, jadi di disiplin ilmu saya pun seperti itu ya. Kita dianjurkan untuk mengunyah itu sampai makanan itu lunak. Jadi diolah di dalam tubuh pun itu cepat. Ya. Kenapa kita juga dianjurkan makan sayur? Maaf ya saya potong. Iya enggak apa-apa. Kenapa kita dianjurkan makan sayur? Supaya kita kan sayur itu di dalam tubuh serat ya. Iya. Di sini ya. Betul. Dia akan lama diolah. Terus ada protein yang masuk nih. Telur 2 tadi dari Ustadz kan masuk tapi nggak makan sayur ya. Ibaratkan Ustadz makan sayur terus makan protein itu lama diolah di dalam tubuh. Sehingga kita tahan untuk tidak Nggak ingin makan gitu ya. bahasanya tidak makan ya. Maaf ya, tidak lapar karena serat yang diolah itu cukup lama di dalam tubuh seperti itu. Dan jangan lupa minum air putih karena kita menghindari dehidrasi. Betul. Iya, kadang kita juga kan yang penting sudah makan minum, ya kan? Nggak minum lagi. Padahal anjurannya kan ya minum, tetap minum sebelum imsak minum lagi. Tetap minum lagi ya. 2 gelas lah ya. Iya, ada formasinya sih.
Kayak Ada lagi? fansnya Liverpool ya Ustaz ya. Kalau Liverpool kan ada formasinya Ustaz. Boleh dikasih tahu formasi Liverpool apa Ustaz? Jangan dibocorkan di sini. Rahasia dapur. Rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Musuh saya di sini nih. Oke. Jadi Aku minum air ngeri ya. putih pun itu ada rahasianya. Oke. Ada pertanyaannya kah? Enggak ada. Saya lanjut ya. Mungkin nanti ada kayaknya bagian tentang air putih itu kita nanti bahas lebih lanjut kayaknya ya bro ya. Oke, gak apa-apa bro, aman ya masih. Aman. Oke, mungkin saya masuk ke Pak Ustadz Betul, dulu Pak ini ya, Ustadz. karena kita butuh bimbingan mental juga ini kan. Ustadz, secara mental bagaimana sih sebenarnya puasa membantu kita belajar menunda keinginan yang sangat penting bagi teman-teman yang pulih dari adiksi? Baik. Tadi dari sisi nutrisinya ya, dari Betul. gizinya udah dijelaskan bagaimana dengan masuknya nutrisi ke tubuh kita sehingga kita bisa lebih mengendalikan diri kita dari rasa lapar. Betul. Nah, kemudian bagi penyalahguna adiksi, karena begini, kan sifatnya adiksi ini ketika sudah terlanjur teradiksi, untuk menunda rasa ingin itu sangat kecil kemungkinan, Oke. karena tubuh yang lagi, walaupun otaknya mengatakan ini Nggak nggak boleh benar, ini nggak gitu. boleh. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Jadi puasa ini sudah pernah juga kita jelaskan kan itu bermakna menahan. Benar. Nah, yang paling standar awal mula pintu untuk orang belajar menahan itu minimal belajar menahan makan, Oke. belajar menahan minum. Jadi paling dasar itu dulu. Ketika dirinya sudah terbiasa menahan pokok seperti makan dan minum, maka menahan sesuatu yang lain, keinginan-keinginan syahwat pun akan mudah bagi dia. Oke, itu jadi Menahan belajar gitu ya. amarahnya dia, kemudian menahan nafsu yang tidak benar. Karena menahan lapar aja di awal dia udah tahu nih strateginya seperti apa. Oke, karena makan dan minum tuh kebutuhan pokok gitu ya Kebutuhan maksudnya pokok. Ustadz ya. Jadi kalau kebutuhan pokoknya aja bisa kita tahan, otomatis yang tambahan harusnya bisa kita tahan Harusnya bisa juga ditahan. gitu kan. Tapi gini saat banyak yang merasa hampa saat berhenti menggunakan zat ini klien Ustaz ya. Ya kan? Klien kan pasti Iya, klien. Ya. klien, Terus atulah. apakah ibadah puasa bisa menjadi pengganti rasa nyaman yang dulu didapat saat penggunaan zat itu? Karena kan yang dikejar adalah dopamin untuk ngasih hormon kesenangan dong. Bisa nggak tuh di saat puasa tuh dia dapatkan hal itu juga Ustaz? Untuk menggantikan kesenangan dari yang didapat dari adiksinya bro ya. Betul. Jadi gini, puasa itu dinamakan, ulama tuh banyak nyebut-nyebut puasa, ada syahrul maghfirah, bulannya tobat, ada syahrul Quran, bulan Quran. Yang paling saya senang itu di Ramadan itu ada yang disebut dengan syahrul tarbiyah. Apa tuh? Bulan pendidikan lah bahasa mudahnya, bulan pelatihan. Nah, Jadi tergantung nih sikap kita menyikapi Ramadan ini seperti apa. Ketika kita menyikapi Ramadan ini memandangnya sebagai bentuk melatih diri, dulu kesenangan saya bergantung dengan zat. Sekarang kesenangan saya adalah bergantung antara saya dengan Tuhan, antara saya dengan Allah. Karena kan ibadah sir rahasia nih. Puasa ini adalah ibadah rahasia. Ketika dia sudah bisa mengalihkan kesenangan, karena ibadah itu sebetulnya halawah kata ulama. Halawah itu adalah sesuatu yang nikmat, manis. Ya. Nah, sesuatu yang manis itu kan mendatangkan kenyamanan. Ketika dia sudah belajar bahwa Ramadan ini sebagai bentuk pendidikan, pelatihan diri saya, maka keluar dari Ramadan dia akan terbiasa tuh mendapatkan kesenangan dalam bentuk ibadah. Ibadah, benar. Tapi ketika seseorang menganggap Ramadan itu sebuah penjara atau pengekangan di dalam diri, nah yang keluar dari dirinya ketika berakhir Ramadan adalah apa kalau bahasa klien di sini bumping feeling jadinya. melampiaskan nih, Bu. Melampiaskan Iya. kehendak semuanya tuh, oh, kemarin saya tahan ini di saat bukan Ramadan Dilampiaskan dilampiaskan gitu. Jadi sebetulnya sangat bisa kalau dia beranggapan bahwa Ramadan ini sebagai bentuk pelatihan bagi dirinya sendiri. Nah, karena kalau orang terlatih, setelahnya akan mudah. Benar. Jadi dia hanya tinggal merubah dari sisi dulu kesenangan saya dengan hal negatif, maka kesenangan yang harus muncul di otak saya adalah dengan cara mungkin mengisi waktu dengan baca Al-Quran. Karena gini bro ya, mungkin nggak itu? Sangat mungkin sekali. Banyak kalau kita jumpai di kitab-kitabnya para ulama,
hobinya mereka itu kebanyakan ada yang baca Quran, baca kitab, dan Masya itu Allah. dalam 3 hari ada yang hatam baca Quran. Saya yakin kalau itu bukan bentuk kesenangan, maka nggak mungkin dalam 3 hari bisa selesai. Betul. Kita pun di sini yang bulan Ramadan ini kejar-kejaran nih nunggu hataman Quran kan? Iya. Benar-benar. Karena tidak terbiasa, tapi kesenangannya mereka, hobinya mereka dengan baca Quran itu ada rasa, karena kan masalah rasa ya. Ada rasa yang berbeda dari hati mereka. Bahkan ada satu ulama itu yang dia punya hobi masuk ke perpustakaan, kemudian perpustakaannya itu dibayar dengan kalimat begini, tolong hari ini toko buku saya sewa, jangan ada yang masuk pada hari ini ke tempat ini kecuali saya pengen lahap nih semua buku yang ada di sini. Artinya kan kesenangan mereka dengan cara menimba ilmu nih, dan itu ibadah, hobi yang sangat jarang tuh Iya, ya. iya. Sama kayak kita misalnya hobi main futsal, berapapun kita bayar tuh lapangan. Padel juga Ustaz ya. Ya, padahal mahal kan. Lagi in sekarang itu ya padel ya. Kesenangannya boleh-boleh aja. Dan Tamiya juga tuh Ustaz. Tamiya kan padahal cuma kecil-kecil. Bagi orang ngeliat ngapain nih? Yang kecil gitu kan ya. Iya. Padahal seru Tapi ya. bagi orang yang merasakan, ini nih kebahagiaan saya, dan ini hukumnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kita tuh nanamkan mencari kebahagiaan dari sisi lain selain zat ya. Salah satunya dengan adanya berdekatan dengan ibadah puasa, didekatkanlah sama dengan kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya tadi ibadah puasa, Kegiatan hatam Quran, keibadahan. tadarus, hafalan dan lain-lain Ustaz ya. Benar-benar. Betul ya. Karena bentuknya kan bentuk tarbiyah, bentuk mendidik diri. Berpindah dari satu kesenangan yang negatif menuju kesenangan yang positif. Gitu, Bro. Oke, Pak Ustadz, ini kan klien kita yang direhabilitasi ini pasti sempat merasa sepi ya karena jauh dari keluarga. Kebiasaannya di rumah mungkin sahur dan berbuka bersama keluarga, tapi di sini tuh nggak ada keluarganya gitu. Gimana nih dari sudut pandang Islaminya cara menghilangkan rasa kesepian itu, Ustadz? Baik. Jadi gini ya, untuk klien di sini, khusus ya untuk teman-teman yang menjalani rehabilitasi informasinya. Kebetulan di rehabilitasi ini kita punya konsep family. Oke. Kita punya konsep kekeluargaan. Family konsep Jadi gitu ya. secara keseharian, peran dari masing-masing teman yang mereka sama-sama menjalani ini saling mengisi fungsi kekeluargaan yang ada di Oke, rumah. di rumah. Jadi tetap mereka sahurnya sama-sama, bukanya sama-sama. Cuman yang jadi masalah kan tetap di kepala kita nih, keluarga saya gimana di rumah, Teringat-ingat ingat gitu ya, dengan keluarga. Jadi puasa ini tidak hanya menahan makan dan minum terus kosong seharian, tidak. Oke. Makanya kita perlu mengisi dengan hal-hal yang positif. Salah satu menu utamanya untuk Ramadan itu tadi dengan mengisi waktu dengan bacaan Al-Quran. Dengan Makanya hal-hal baik gitu. bahasanya bukan membaca ya. Kita dengar tradisi di masyarakat kita apa namanya? Tadarusan. Tadarus, benar. Disebut tadarus. Membaca mungkin masih kesepian karena sendirian. Iya. Karena membaca qiraat yang dimaksud itu membaca sendiri. Tapi kalau tadarus itu bermakna bacanya sama-sama. Jadi enggak kesepian Rame-rame gitu, ya. rame-rame. Apalagi juga ada program Ramadan itu seperti i'tikaf dan itu dikerjakan bersama-sama. Nah, mungkin dengan ibadah-ibadah seperti itu bisa mengisi kekosongan yang ada di hati, karena dikerjakannya bukan sendirian. Tapi kalau di balai ini ada kegiatan Kalau di dari balai- program bintang Ustaz, ada nggak? Program bintal kita kerjakannya sebelum adzan zuhur. Azan zuhur. Adzan zuhur nanti kita kumpulkan, kemarin di minggu awal kita kumpulkan di masjid. Itu kita mengkaji tentang rahasia-rahasia puasa. Kemudian di minggu kedua kita kejar target terkait kriteria kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat tentang puasa. Jadi sehingga tadarusnya mereka itu, tadarusnya nggak mesti dengan Quran ya. Tadarus itu yaitu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Itu disebut juga dengan tadarus. Ini Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu Quran. Tadarusnya apa? Kita cari keutamaan nih, maksud ayat tentang puasa ini apa sih? Syarat-syaratnya apa sih? Rukun-rukunnya apa sih? Pembatal-pembatalnya apa sih? Nah, mengkaji ayat itu bagian dari tadarus. Jadi tidak mesti harus mengaji ya. Kalau ngaji Melulu namanya qiraah, dan Qiraah. bahkan itu dianjurkannya bukan di puasa, itu dianjurkannya di bulan Sya'ban. Oh, bulan Syaban. Makanya malah bulan ya. Sya'ban disebut syahrul qiraah, bulan membaca. Ramadan syahrut tadarus. Nah, saya pikir apa bedanya nih? Oh, ternyata
dari sisi makna berbeda. Di Sya'ban kita dianjurkan untuk baca nih. Di Ramadan jangan sampai kualitasnya sama. Ramadan naik levelnya kepada Tadarus, Biar kita tahu mempelajari ya Pak Ustadz mempelajari. ya jatuhnya. Nah saya juga pemahamannya selama ini saya pribadi saya kira tadarus tuh ya membaca Baca. Al-Quran begitu. Ternyata tadarus adalah mempelajari ya Ustadz, ya. Baca kemudian mempelajari faidah yang ada di Quran itu. Oke. Kurang lebih begitu. Nah, lanjut lagi yang udah teranggurkan teman kita. Oh, iya. Begini. Gelisah ya nih, gelisah dia kalau nggak bicara. Itu memang enak ya tenang kita. Iya Tenang benar. bawaannya ya. Bon hati tuh ada Dan kita jadi hening. beda vibes jadinya ya. Mau kita serobot nanti takut kualat, nanti kepotong, tapi lagi topiknya lagi bagus. Iya, Nah, bener, ya kan? bener. Nah, kalau misalnya tadi tuh tentang sisi agamanya Ustaz ya, udah ternyata ada kegiatan memang dikhususkan oleh Bintal kan ya. Nah, ngelanjut dengan kegiatan klien yang tadi maksud masuk ke sini rehab, terus klien udah ada tuh. Ada nggak salah satunya klien tuh yang punya picky eater tuh? Kan sempat ngambil kan waktu itu ya? Oh iya. Picky eater, ingat nggak sih waktu itu? Ada nggak sih klien sih masih pikir kan awalnya dia tuh makannya nggak stabil, nggak makan bahkan tuh gimana tuh? Ya, Ada nggak tuh? Iya baik, saya izin menjawab ya host. Izin menjawab host. Ya jadi gini ya, kondisi klien masuk itu kan kadang belum stabil ya. Iya. Apalagi di masa awal rehab masih withdrawal ya. Di detox itu pasti klien masih susah makan, ada yang susah makan, bahkan nafsu makannya ada yang juga tinggi. Nah, beberapa klien yang kondisi picky eater itu karena dari lahir sejak dia masih kecil kebiasaan makannya itu memang, misalnya nih klien yang di Bali itu ada yang tidak suka makan ikan air tawar ya. Oke. Karena mungkin kondisi dari geografis juga. Terus Tinggalnya kondisi, gitu iya, ya. kondisi keluarga. Kalau geografis ini kebanyakan klien itu dari Sulawesi suka makan Ikan laut. Karena deket laut gitu dekat ya bro laut maksudnya. kondisinya. Iya, jadi pada saat direhab di sini tuh pasti kadang susah bro, saya makan ikan air tawar, baunya bro nggak suka, bentuknya bro nggak suka, padahal sama-sama ikan ya. Teksturnya sama kurang lebih. Benar. Cuma karena tidak terbiasa, karena dari kecil tidak pernah makan mungkin, dan beberapa klien juga mengatakan seperti itu ya. Jadi ya, kami sebagai ahli gizi akan memberikan konseling khusus untuk klien seperti ini, karena gizi dari setiap makanan yang diberikan di sini tuh mencukupi kebutuhan gizi tiap klien. Kan kita memberi makanan bukan racun ya, kita Betul. memberikan nutrisi buat Nutrisi. klien untuk menjaga metabolisme klien bertahan di rehab sampai keluar dengan status gizi yang normal. Kayak gitu. Jadi pasti ada peningkatan gizi dari tadi gizinya buruk kali ya. Iya. Terus tiba-tiba mulai gemukan tuh udah di monitoring selalu bro ya. Udah. Selalu ada tuh? pemantauannya. Ada Jadi kami pemantauan ya? Jadi masa masuk, withdrawal, putus zat, terus dipanggil ke gizi buat melakukan asesmen, kan kita mendata tuh oh kondisi klien itu ada yang underweight, ada yang gemuk. Jadi kami melakukan pemantauan, membuat dietnya atau membuat terapinya selama proses rehabilitasi. Jadi ada pemantauannya, Ada pemantauannya. dimonitoring. Ada targetnya berarti ya bro setiap Iya, klien jadi itu ya. tergantung kondisi. Ada yang underweight kan gizi kurang ya. Jadi kami akan memberikan diet yang sesuai dengan kondisi klien. Oke. Begitupun dengan status gizi normal ya. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau status gizi normal ya udah tidak ada masalah, ternyata belum tentu. Dia status gizinya normal tapi tidak seimbang. Dia secara hitungan berat badan, tinggi badan normal, tetapi ternyata kondisinya dia badannya kekurangan protein, dia kekurangan serat. Itu juga ya yang harus dipenuhi Makanya berarti kenapa ya. orang yang klien kita di sini tuh kadang ini loh, kadang cepat sakit atau imunnya turun karena tidak seimbang dia punya status gizi. Padahal normal dia status gizinya, cuman sering-sering dia get back ke medis karena itu tadi dia kekurangan protein, kekurangan serat. Ya enggak Ustaz? Benar-benar. Benar banget. Karena gini berarti gini nambahkan. Sebetulnya perjalanan puasa ini itu sangat berkaitan dengan nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Karena ada kaidahnya itu di perkataan ulama, sesuatu yang masuk tuh maka yang dikeluarkan itu juga gitu. Nah, ketika nutrisi yang masuk itu baik, maka sifat akhlaknya, kemudian adabnya itu pun akan berpengaruh dengan makanan yang dia masukkan. Perilakunya itu akan berpengaruh. Saya pikiran tadi tuh yang dia makan itu yang dikeluarkan. Yang kedua saya pikir tuh kasih itu tuh. Iya, maaf sama uang itu. Ternyata bukan itu. Bukan sama. Ternyata sifat perilaku itu Perilaku. dari makanan juga ya Pak Oh, Ustadz jadi yang ya? dimakan yang baik, Ya. dikasih yang baik, ya keluarnya perilaku baik gitu. Makanya ya. di khususnya di Islam itu terkait masalah makanan itu ada aturannya.
berkaitan terkhusus berkaitan dengan halal haramnya. Itu sangat berkaitan sekali dengan tipikal makanan yang kita makan itu. Kalau bahasa mudanya sih kalau bahasa agamanya kan man dakhalal haram kharajal haram. Man dakhalal halal kharajal halal. Ketika yang masuk itu haram, sesuatu yang tidak baik, maka keluar pun sesuatu yang tidak baik juga. Gitu. Yang masuk yang baik, yang keluar pun yang akan baik juga. Makanya kita harus cari penghasilan yang halal, rezeki yang halal, karena yang makan itu bukan kita aja, karena ada anggota Anak-anak keluarga juga ya Ustadz ya. Oke, sebelum kita lanjut diskusi lagi, kami mengajak sahabat Bareta untuk bergabung dan bisa bertanya kepada kami. Silahkan menghubungi di nomor 08777165 atau melalui website kami di radiobareta.com pada menu testimoni. Sahabat Bareta juga bisa berkomentar juga di live Instagram kami untuk menanyakan hal-hal terkait tema hari ini. Oke, Bro Imran, ada bedanya nggak sih lemas karena puasa sama lemas karena withdrawal? Iya, ada bedanya. Ada. Iya, kalau lemas karena puasa kan kita kekurangan energi ya. Energi yang didapat dari apa yang kita makan. Ya, kita makan karbo, kita makan protein, kita makan serat. Kalau kita kekurangan itu saat kita sahur ya kita akan lemas. Iya, karena kita akan membutuhkan gula darah ya. Jadi gula darah itu yang baiknya yang tadi saya sampaikan berulang-ulang kali, kita harus makan makanan yang seimbang. Jadi kalau Ustadz mungkin tadi sahur tidak makan sayur, ya diusahakan sahur sebentar makan sayur ya. Ya, karena kita akan menjaga kita punya metabolisme tubuh untuk bertahan ya dari rasa lemas, dari rasa ngantuk, begitu pun dengan emosian ya kan, karena identik ya dengan rasa emosi juga ya, bukan cuman lapar doang, bukan cuma lemas doang. Lapar pasti emosi pokoknya gitu ya. Jangan disenggol ya. Senggol bacok. Lapar senggol bacok langsung gitu. Astagfirullah. Nah, kalau withdrawal itu kan karena kondisi klien yang baru datang ya, maksudnya masih ada pengaruh dari zatnya. Jadi mungkin yang tadi ya dia lebih ke sarafnya, neurokimia istilahnya gitu ya, atau dopaminnya masih tinggi ya Ustaz ya. Iya, jadi lemasnya itu karena dia membutuhkan zat tersebut, bukan karena dia membutuhkan energi. Beda kalau dari segi nutrisi ya, ketika kita sudah makan makanan ya kita akan tercukupi, nggak lemas lagi. Apalagi sedikit makanan yang manis pun kita punya energi sudah, langsung kita punya tenaga. Tapi kalau untuk withdrawal ya, untuk klien walaupun kita kasih makan masih tetap lemas. Karena kondisi klien yang masuk di sini bukan karena kondisi lapar. Jadi dia tapi bukan karena lapar gejala makanan, putus zatnya tapi itu dia tadi lapar ya. karena membutuhkan zat. Betul. Oke, ini ada pertanyaan satu ya. Dari Balaraja Tangerang. Wah, aduh Tangerang. Oke Ustadz, Sunnah Rasul mengajarkan kita makan kurma saat puasa dan sahur. Dari sudut pandang agama dan nutrisi ini sendiri bagaimana? 1 menit Ustadz untuk menjawab ini gimana Ustadz? Kalau dari sisi agama, karena memang itu pekerjaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau buka puasa, beliau menggunakan kurma. Dan dianjurkan dengan bilangan yang ganjil. Gitu. 3 gitu dia. Jadi double nih, sudahlah Nabi mengerjakan dan Nabi pun memerintah melalui lisannya. Jadi kata beliau kalau buka puasa berbukalah dengan kurma. Kalau tidak dengan kurma, dengan zam-zam misalnya, atau diganti dengan buah-buahan yang lain. Jadi kenapa mesti dengan kurma? Karena itu memang disunahkan oleh Rasulullah, pekerjaan dari Rasulullah SAW. Dikerjakan berpahala Ustadz yang jelas karena sunnah ya Ustadz. Karena mencontoh kita. Mencontoh ya. Oke, tadi udah ada satu pertanyaan. Sebenarnya ada banyak pertanyaan karena ini di hari Jumat dan juga masuk di sholat Jumat. Nanti mungkin kita bisa undang lagi Ustadz Zikri dan Mas Imran atau Bro Imran sebagai ahli gizi untuk di podcast atau kegiatan selanjutnya. Jadi teman-teman kalau mau masih ada yang tanya silakan drop di kolom komentar atau WA juga di nomor yang tadi kita udah share. Nanti kita akan buatkan konten khusus atau kita tanyakan di pertanyaan selanjutnya di podcast selanjutnya Ustadz ya. Oke, untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses di layanan kami cukup mudah, silakan mengakses di radiobareta.com. Sahabat Bareta juga dapat menemukan kami di platform media sosial yang ada yaitu di @infobnn_rehab Tanah Merah. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar melalui website kami di radiobareta.com pada menu testimoni yang ada di sana. Dari studio utama Bareta, saya Dedi dan saya Devi. Bersama dengan Bro Imran.
Jikri. Jikri beserta seluruh tim yang ada dan bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan pada kegiatan hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan seru lainnya. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio